Selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Dina. Halo dok. Halo, Iya, apa kabar dok? alhamdulillah baik. Mbaknya gimana kabarnya? Baik dok. Dokter di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah nggak praktek dok. Tadi baru pulang. Oh iya, ini mohon maaf ya dok. Ini kita terkendala sinyal, jadinya telat ya dok ya. Iya, iya. Lagi mendung soalnya. Kayaknya karena hujan dok di luar dok. Oh iya. Mm-mm. Ya dok, nah dok ini kan dokter pertama kalinya gabung dengan kita ya dok ya. Boleh diperkenalin diri dokter dulu nggak? Dokter prakteknya di mana? Biar orang-orang tahu dok. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Dina Fatmasari, spesialis dermatologi venerologi. Saat ini saya praktek di RSUD Kota Bandar Lampung, Cokrodipo, Rumah Sakit DKT, dan juga praktek pribadi di Apotek RNP. Oh, apotek RNP itu punya dokter ya? Bukan? Bukan join kita di sana praktek banyak dokter yang praktek di situ. Oh iya oke. Ya. Nah dok hari ini kita langsung aja dok ya. Hari ini kita mau dengerin nih edukasi dokter mengenai stretch mark. Ya, Ya, ini yang masih cukup banyak dikeluhin ya dok ya, karena bikin kulit jadi jelek katanya dok. iya, nggak, ya banyak yang ngeluh karena nggak pede ya dengan kulitnya. Jadinya nggak pede dok. Nah dok, boleh langsung aja nggak dok, stretch mark itu apa dok dan kenapa kok orang bisa muncul stretch mark? Oke, jadi kita harus tahu ya, stretch mark itu dia berupa guratan atau garis pada bagian tubuh tertentu. Biasanya guratan-guratan ini ada yang kalau masih awal-awal di stadium awal, bentuknya masih menimbul dan agak kemerahan, merah keunguan. Nanti seiring berjalannya waktu dia mulai datar, mulai jadi warnanya agak putih dan biasanya juga tekstur kulitnya agak melekuk. Dan di sini yang kita lihat tuh biasanya dia bentuknya garis gitu dan permukaannya juga agak-agak ya, apa tidak kasar agak kasar gitu. Hmm, Terus juga iya. penyebabnya ini biasanya itu ada peregangan kulit yang cepat. Biasanya kalau paling sering kita lihat itu pada ibu-ibu hamil gitu, ada stretch marknya orang-orang yang sudah pernah melahirkan gitu. Uh, Ya intinya sih dia disebabkan karena ada peregangan kulit yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya dia peregangan kulitnya perlahan, pelan-pelan gitu, jadi naik berat badannya nggak terlalu cepat gitu. Biasanya sih nggak terbentuk. Tapi kalau dia agak cepat, misalnya naik berat badan cepat kayak ibu hamil gitu dalam hitungan berapa bulan gitu. Nah dia bikin peregangan kulit dan ini yang merusak tekstur kulitnya gitu. Selain itu ada penyebab lain nggak dok? Nggak ada ya? Penyebab lainnya paling sering itu dia satu tadi kehamilan ya, yang kedua itu masa pubertas jadi berhubungan dengan hormon. Jadi kan kalau anak pubertas tuh biasanya awalnya badannya kecil gitu, terus tiba-tiba langsung membesar jadi cepat tingginya gitu atau dia cepat gemuknya jadi kulitnya agak melebar gitu. Terus juga bisa pengaruh karena hormon apa namanya yang salah satunya itu hormon yang ada pada obat-obatan gitu steroid. Penggunaan konsumsi obat steroid biasanya pada orang-orang yang kalau berobat ke puskes atau kemana gitu terus beli obat-obatnya sendiri padahal isinya obat steroid dan obatnya itu kalau penggunaan jangka panjang ada efek samping dia tadi bikin stretch mark gitu tadi. Terus juga ada orang yang misalnya konsumsi obat apa namanya kayak susu-susu yang katanya sih diklaimnya susu-susu protein, padahal dia isinya ada hormon steroidnya. Dan yang terakhir ini saya sih yang lagi booming ya, anak-anak yang suka konsumsi ayam Kentucky. Di situ biasanya ayam-ayamnya itu disuntik hormon steroid, jadinya ya efek dari yang kalau biasanya kita dari obat-obatan. Nah, ini dari ayam yang tadi disuntik itu ada efek dia mengeluarkan apa nih ayamnya kan disuntik dengan hormon steroid itu tadi, jadi berefek pada anak-anak yang pada makan ayam Kentucky itu tadi. Nah, eh stretch mark ini biasanya muncul di bagian tubuh mana saja dok? Umumnya dok?
Biasanya di tempat yang kulitnya banyak meregang. Nah, biasanya nih kalau usia usia pubertas ya, kalau perempuan dia munculnya di daerah dada, sekitar payudara, terus daerah bokong, daerah perut, daerah apa punggung gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak laki-laki biasanya dia tuh munculnya di daerah bahu, terus daerah apa ya saya bilangnya lumbosakral tuh daerah pinggang ke bawah, terus juga daerah paha. Tapi kalau untuk ibu hamil biasanya paling sering kita lihat ya di daerah perut gitu. Ciri-ciri dari stretch marks itu ini dok ya, kayak bentuknya kayak guratan ya. Guratannya warna putih Iya, atau guratan dok? garis gitu dia. Bentuknya ngegaris gitu, terus ya permukaannya ada yang melekuk ke dalam gitu, terus juga ada yang kalau masih awal-awal biasanya dia agak menimbul sedikit, terus permukaannya agak kasar, ada kayak kulit retak aja gitu. Iya. Nah dok, kalau kita muncul stretch mark gitu dok, itu apa yang harus kita lakukan dok? Iya Halo? Mbak, Heeh. ya. Ya, kalau kita muncul stretch mark dok di bagian tubuh manapun itu dok, itu apa yang harus harus kita lakukan dok? Kalau muncul nih, kalau masih stadium awal, stadium awal tadi warnanya masih merah ya, itu bisa dikasih obat oles. Biasanya tuh yang mengandung derivat vitamin A. Terus juga kita bisa oleh apa nih ada beberapa orang penelitian gitu, dia pakai krim yang katanya sih mengandung centella asiatica gitu. Terus juga bisa di laser dengan laser pembuluh darah atau laser PDL, terus bisa di mikrodermabrasi, bisa di peeling, radiofrekuensi juga bisa. Itu stadium awal ya dok ya, memangnya ada stadium Ya, yang berat ya dok ya? yang lebih lanjut dia kalau warnanya sudah putih Mbak. Jadi kalau misalnya dia masih merah, dia respon untuk diobatinya tuh lebih bagus gitu. Tapi kalau dia sudah warnanya putih, responnya agak lama atau lebih susah dia untuk memudarkan. Nah kalau sudah stadium lanjut gitu gimana dok penanganannya dok? Kalau udah stadium lanjut ya tetap aja terapinya sama kayak yang biasanya, cuman tadi responnya agak lebih bisa hilang total Mbak, jadi bekasnya masih ada. Iya. Nah kalau di antara semua dok, tadi kan dokter kan menyebutkan banyak banget ya dok ya penanganannya itu. Di antara semua itu yang paling dokter rekomendasikan itu yang mana dok? Sebenarnya semuanya recommended ya. Kalau misalnya awal-awal kan bisa pakai obat oles dulu gitu, ya harganya pasti lebih murah. Tapi kalau misalnya pakai laser, dia memang harganya agak mahal, terus juga butuh berkali-kali. Ya tadi faktor ya apa namanya pertimbangannya banyak lah. Kalau misalnya untuk terapi yang lain, otomatis biayanya akan lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya masih mau ke stadium awal ya bisa lah pakai obat oles dulu gitu. Iya. Oh ya pasti kalau dia laser itu dia lebih cepat ya dok ya dibandingkan dengan yang Lebih krim. sebenarnya nggak juga sih, kalau kita tuh selain terapinya dikasih laser, kita pasti tetap kasih obat oles juga. Jadi kayak berbarengan gitu terapinya. Oh gitu. Oh jadi pilihan itu di konsumen ya dok ya, dia mau maksudnya pilihan di pasien itu dia mau krim aja Iya, atau dia mau dua-duanya ya iya dok ya? betul. Iya betul. Terus juga ini kan pengobatannya lama ya, jadi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu kita dari awal juga sudah beritahu pasiennya kalau respon pengobatannya itu tidak cepat dan tidak bisa hilang total. Oh gitu. Jadi Jadi biasanya masih ada bekas, masih ada bekasnya biasanya, bekas putih gitu. walaupun dia masih stadium awal juga masih ada bekasnya dok. Iya, biasanya masih ada bekasnya. Jadi nggak jadi mulus banget kayak kulit normal gitu, nggak gitu. Biasanya masih ada bekasnya gitu. Iya, wah untungnya sih stretch marks itu apa lebih seringnya muncul di area tubuh yang tertutup ya dok ya. Iya, Jadi nggak untungnya sih gitu ya. kalau muncul di leher, di muka kan kerok ya dok ya, kelihatan ya dok. Iya, sebenarnya sih ya itu tadi, kalau daerah leher sama muka kan dia peregang, kalau menggendut juga orang naik berat badan juga nggak terlalu terlalu besar perubahannya gitu, makanya dia kulitnya meregangnya nggak terlalu
heboh lah gitu. Jadi ya makanya nggak munculnya di daerah muka, daerah leher gitu, nggak muncul di situ. Mm-mm. Nah dok, selama stretch marknya ini belum sembuh dok, ada pantangannya nggak dok? Yang dokter nggak ngebolehin pasien untuk ngelakuin itu dok? Sebenarnya yang nggak boleh satu, intinya jangan naik lagi ya, berat badannya jangan naik lagi. Terus juga nggak boleh konsumsi obat yang jangka panjang ya, mengandung steroid tadi. Itu juga jangan digaruk stretch marknya. Mm-mm. Oh memang ada rasa gatal ya dok ya, stretch mark itu ya? Kadang-kadang ada rasa gatal. Jadi banyak pasien kalau misalnya awal-awal tuh merasanya agak gatal gitu. Oh, selain ada rasa gatal, ada rasa apa lagi tuh dok? Enggak sih, biasanya tuh lebih kerasa gatal karena ya apa ya, ada rasa nggak nyaman aja sih di situ. Jadi banyak pasien tuh dia ngegaruk daerah situ malah ujung-ujungnya jadi iritasi gitu karena digaruk-garukannya tadi. Wah dok, itu jangan sampai berat badan naik, itu yang susah dok. Ngeliat makanan enak di depan kan ya dok ya, depan mata gitu ya. Mana tahan buat makan. Olahraga, suruh Iya, puasa terus aja Mbak. iya agak susah kan. Kecuali dia benar-benar niat, Hmm. benar mau diet gitu dok ya. Ya, gini juga kalau stretch mark itu kan biasanya muncul pada orang yang misalnya gemuk, terus dia mau diet tapi dietnya ekstrim. Nah itu juga bisa bikin stretch mark. Jadi kalau mau nurunin berat badan itu paling enggak 1,5 kilo per minggu paling banyak. Jadi kalau misalnya mau diet ya turunnya harus pelan-pelan biar nggak jadi stretch mark juga. Iya. Nah dok, stress mark ini sebenarnya bisa dicegah nggak ya dok ya, selain diet? eh Tadi ya nggak boleh naik berat badan satu ya. Terus juga kalau bisa sih hindari konsumsi obat-obatan jangka panjang tadi yang mengandung steroid kecuali memang dibutuhkan ya kan ada banyak penyakit yang memang butuh obat yang tadi mengandung steroid itu. Misalnya untuk yang ibu-ibu hamil itu kalau bisa dari awal misalnya kan kalau pada ibu hamil tuh munculnya di trimester ketiga biasanya masuk ke usia kandungan ke bulan ke-7 itu mulai muncul stretch marknya tadi dan itu bisa mulai diolesin krim kayak pelembab gitu yang mengandung centella asiatica obat-obatan itu dia dapat mencegah sih dari penelitian tuh ada mencegah tapi memang penelitiannya belum terlalu banyak gitu terus juga uh, apa ya kurangi konsumsi kafein juga ada yang bilang kayak gitu bisa konsumsi kafein terus ya makanan-makanan tadi yang mengandung steroid kayak si ayam ayam potong ya orang bilang ayam potong kayak gitu dikurangin kalau bisa. Ayam cepat saji mungkin ya dok ya. Nah, sebenarnya nggak ayam cepat saja sih, ayam ayam potong ya, kan ayam ada apa, ayam ras sama ayam kampung. Nah, ini yang ayam ras itu loh biasanya kan disuntik juga. Oh, iya tapi kan ini dok ya agak-agak susah ya. Susah ya, iya. Mungkin konsumsinya jangan terlalu sering. Iya gitu. Mungkin itu kan kita kan nggak tahu tuh dok ya itu ayam itu disuntik atau enggak itu gimana itu dok? Apa dari Ya, resepnya harus diakalin? nggak bisa sih, namanya kan udah masuk ke ototnya ayamnya ya. Jadi mau diapain juga nggak keluar sih ininya apa namanya obatnya. Iya, ya udah mungkin jarang-jarang makan ayam aja kali dok. Kayak ayam kampung aja Mbak. Iya. Ha-ha. Nah dok, kan selain stretch mark itu ada juga namanya tuh selulit ya dok ya. Nah ini masih banyak yang sulit gitu bedanya antara selulit dengan stretch mark ini apa nih dok? Oke, kalau stretch mark tadi kan dia bentuknya garis ya. Kalau selulit ini dia tadi kalau stretch mark garis dan ada perubahan warna. Tapi kalau selulit ini dia cuma berupa kerutan kulit aja dia. Terus dia kayak ada perubahan teksturnya jadi kayak agak bergelombang, kayak kulit jeruk aja dia nggak halus kayak kulit yang masih kencang gitu. Ini dia kulitnya agak kayak kulit jeruk bergelombang gerinjel-gerinjel gitu. Dan dia nggak ada perubahan warna kalau selulit. Kalau selulit juga itu dia ada stadiumnya 1 sampai 4. Biasanya kalau yang satu itu dia kalau normal misalnya nggak ada
lekukan apa ya, di pinch kita bisa kayak cubitan gitu, dia baru kelihatan. Tapi kalau dia stadium berikutnya itu dia dalam posisi tidak bergerak juga kelihatan dia kerutan yang kayak kulit jeruknya itu. Iya. Itu ada rasa apa nggak dok? Gatel apa-apa gitu selulit itu? Halo dok? Ya, ya, ya. Ya, ya itu selulit itu ada rasa gatel atau apa gitu nggak dok? Nggak ada sih, nggak ada rasa apa-apa ya. Jadi ya orangnya cuma ngerasa, oh kulitnya nggak rata aja gitu. Iya. Itu biasanya muncul di mana dok selulit itu dok? Di daerah manapun bisa ya, jadi nggak harus, tadi kan kalau di yang saya sematkan daerah perut, paha, bokong. Ini sebenarnya bisa juga perut, paha, bokong, di lengan bisa. Intinya daerah di mana yang di situ banyak lemaknya. Hmm, iya. Nah penyebab dari selulit ini apa dok? Selulit ini tadi kalau berdasarkan teori ya, dia itu karena ada perubahan dari sel-sel lemak yang di bawah kulitnya. Jadi ada kayak ada penumpukan sel-sel lemak di bawah permukaan kulit, terus nanti dia terdorong ke permukaan kulit, jadi bikin tonjolan-tonjolan yang nggak beraturan gitu. Mm-mm. Itu ada pemicunya Juga nggak dok kayak gitu? biasanya itu ada faktor genetik ya, bisa muncul orang gemuk, orang kurus bisa muncul di mana aja, tapi biasanya tuh dia ada genetik keturunan gitu. Iya, bukan karena penyebab apa? Bukan karena faktor dari luar itu nggak ada dok ya? Enggak. Bisa juga misalnya kulitnya jadi kendor aja gitu, kayak kurang olahraga tuh bisa gitu. Mm-mm. Kegemukan juga bisa. Mm-mm. Wah berarti orang memang mesti diet ya dok ya, gemuk ini banyak benar masalahnya ya. Banyak penyakitnya, Mbak. Kayaknya orang gemuk ini masalahnya banyak banget ya. Iya. Nah dok ini sekalian nih dok, kalau kita ada selulit ini ngatasinnya gimana dok? Selulit ini dia bisa pakai krim juga, krim atau lotion, sama dia mengandung derivat vitamin A. Tadi dia merangsang pembentukan kolagen di kulitnya ya, jadi kulitnya agak lebih kencang. Jadi si Mm-mm. lemak-lemak yang ada di kulit yang nonjol-nonjol tadi itu bisa agak tersupres atau tertekan dikit lah gitu. Terus juga bisa olahraga teratur, terus pola makan harus seimbang ya. Jadi banyak sayur, banyak buah, terus juga bisa di laser, di filler, diisi kulitnya pakai ada zat apa nih, zat filler hyaluronic acid gitu. Terus juga apa namanya, bisa di radiofrekuensi. Jadi sebenarnya terapinya sih hampir sama ya, hampir mirip-mirip sama sama stretch mark gitu. Cuma di sini lebih ke apa ya, menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan tonjolan-tonjolan lemaknya itu aja sih. Iya. Butuh berapa lama dok ngatasin selulit ini dok? Nggak ada patokan waktu ya Mbak ya. Biasanya juga dia nggak hilang total jadi mulus banget sama kayak stretch mark tadi. Jadi nggak bisa dipatok, tiap orang juga responnya kan beda-beda gitu. Pakai obat oles, pakai obat apa namanya, pakai laser dan lain-lain juga dia nggak terlalu apa ya, nggak bisa dipatok ini oh dalam waktu berapa bulan hilang gitu. Biasanya sih bulanan sampai tahunan. Mm-mm. Lama juga. Lama, sama stretch mark juga lama. Jadi pakai obat oles juga dalam hitungan bulan ya nggak akan hilang total juga gitu. Iya. Nah selulit ini bisa dicegah nggak dok? Selulit sebenarnya kan muncul bisa pada siapa aja ya. Jadi kadang kan nggak oh iya ini orangnya kurus tapi kok ada selulitnya gitu, yang nggak ada yang tahu ya. eh, Dia kok bisa muncul apa enggak pada orang ini. Tapi intinya sih hidupnya harus sehat. Tadi jangan gemuk, olahraga, jangan sampai ada yang bergambir gitu di perutnya gitu. Mm-mm. Iya, pokoknya intinya itu untuk menyelesaikan masalah stres mas sama selulit ini jaga bentuk tubuh ya dok ya. Ya betul, tubuhnya. Heeh, iya tapi ada nggak sih dok satu laser itu dia yang bisa mengatasi atau satu treatment itu dia yang bisa mengatasi selulit sama stres mas sekaligus? Dia kalau obatnya, obat olesan sama ya. Heeh. Obat olesnya untuk stretch mark sama selulit sama.
Terus juga kalau lasernya dia em, hampir sama ya untuk lasernya, tapi biasanya kalau selulit tuh kita bisa pakai radio frekuensi gitu. Dia nanti pokoknya intinya terapi apa yang bikin kolagen di kulitnya itu terangsang, jadinya lebih kenceng aja kulitnya. Tapi kalau misalnya selulit barengan sama stretch mark mungkin di terapinya ya masing-masing ya. Iya. Nah dok, terakhir dok, ini selulit sama stretch mark ini bisa muncul barengan nggak dok? Bisa. Oh Pada bisa satu orang kan maksudnya bisa. Heeh. Iya, makanya tadi saya tanya gitu, ada nggak satu treatment itu Hmm. yang bisa barengan Bisa gitu langsung ya? dua-duanya gitu. Ya, Heeh. ya bisa tadi mau pakai obat oles juga ya bisa, obatnya juga hampir sama soalnya. Iya, jadi intinya itu dok, kalau stresma sama selulit ini bukan dialami orang tua aja dok ya, yang masih Ya. muda juga bisa. Kan selama ini kan orang taunya kan yang, oh ini stresma sama selulit ini nih masalahnya orang tua, ini anak muda mah nggak bakal kena gitu. Padahal salah ya dok. Enggak, semuanya bisa kena. Tapi kalau biasanya, kalau selulit sih biasanya yang usia lebih tua ya. Kalau stretch mark tadi kan bisa dari usia pubertas juga udah bisa muncul gitu. Tapi kalau selulit sih biasanya agak yang mungkin di atas usia 30 tahun atau orang-orang yang memang eh, indeks massa tubuhnya, jadi berat badan berbanding dengan tinggi badannya dia berlebih gitu, masuk ke obesitas gitu. Bisa muncul selulit. Mm-mm. Iya, oke dokter Dina itu penjelasannya udah detail banget. Sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan nggak dok? Intinya sih jangan takut ada stretch mark atau selulit. Sebenarnya itu bukan penyakit yang berbahaya memang, tapi memang tidak indah secara estetik ya kita lihatnya, tapi bisa dipudarkan walaupun tidak bisa hilang total. Intinya sih jaga pola hidup harus sehat, makan makanan bergizi, olahraga, dan kalau misalnya mau diet jangan diet yang ekstrim, turunkan berat badannya perlahan aja dan wajar. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak ya dokter Dina atas waktunya. Ya, ya Iya. sama-sama Mbak. Iya, mohon maaf tadi sedikit terlambat ya karena sinyal. Iya Mbak, sinyalnya jelek. Iya, sampai ketemu lagi dokter. Ya Mbak. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dokter Dina. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat sore.